Video kali ini emas di harga 2.735 ya. Harga emas ya stabil atau sideways ya. Karena ada di tengah kekhawatiran ya pemilu Amerika dan antisipasi pemangkas suku bunga The Fed minggu ini ya. Jadi hari ini ya pemilu presiden, suaranya siapa yang akan jadi presiden ya. Kalau perkiraan saya sih Trump ada potensi akan jadi presiden. Dan kedepannya ya kita akan bertahap menilai ya. Investor pun nggak berani pertarungkan secara jelas ya. Mereka lebih menunggu step by step baru ambil keputusan atau cicil by cicilan gitu ya. Jadi mereka tidak akan langsung hajar ya. Setelah pemilu presiden sudah ditentukan ya mungkin dia akan naik tebal, habis itu sesaat akan kembali lagi ya. Jadi kemungkinan besar akan ke atas bawah ya. Jadi ini sangat berbahaya ya. Kalau secara fundamental itu agak susah diprediksi ya. Dan juga emas ini nyangkut di harga segini ya, nyangkut di zona sini ya. Kalau dia pecah ini akan ke bawah, ke pecah atas ya, ya ke atas. Jadi bisa dilihat 1 2 3 4 empatnya sudah dijebol ya, di retest tidak bisa jebol. Jadi ini ke 5 kali kalau saya uji lagi ya, ada kemungkinan turun dikit ya. Jadi area yang mau cari buy ya bisa cari 2.708, di sini ada support ya. Ini sempat dia low tajam, di sini ada support yang kuat ya. Jadi bisa cari di situ ya. Kalau harga memang dia turun di sini kan bisa cari ya. Jadi kalau dia turun sini ya, sini sebagai low ya, anggap saja kalian bisa lihat trend line ya. Jadi ini tanda-tanda memang emas ini tanda downtrend, pola mau downtrend situ ya. Ya setelah dia high low, high lagi turun lagi, kena high lagi turun lagi, jadi ada reaksi ya. Cuman pola ini nggak ada dikontinukan, takutnya bisa ada perubahan ya, karena geopolitik masih terbayang-bayang ya. Jadi hanya bisa di planning, kalian cari buy-nya di mana ya, kalian coba tarik begini, dorong begini, oke. Jadi kalau aku ambil low dari sini, di sini sebagai low high, di sini low high ya, low high ya, dan 2 titik. Nah di sini selanjutnya akan cari ya mana yang dia sentuh ya. Kita cari mana yang sentuh, entah di sini atau sini ya, sentuh baru dia naik lagi ya. Ini namanya pola downtrend, dia akan cari ya. Dia kalau low ini dia tidak kuat, harus dorong dikit, cari yang dari sini dia seberapa besar di situ ya. Apakah market akan drama kalau pemilih presiden Donald Trump? Jadi emas ada tanda-tanda downtrend dan bisa mengatasi geopolitik. Jadi geopolitik bisa stabil. Jadi emas sudah tidak menarik lagi dan tidak ada yang namanya safe haven. Jadi emas bisa downtrend ya. Dan juga ya Donald Trump kan lebih suka perang ekonomi ya. Jadi bukan perang militer, jadi beda ya. Sejak pemerintah si Biden ini kan suka perang gitu ya. Militer itu sangat berbahaya, makanya perangnya semakin meluas ya. Jadi PBB ini nggak bisa mengatasi ya. Jadi bentuknya pun nggak tahu kayak gimana ya. Dan juga lihat semalam dia tutupnya ya agak dikit doji, jadi ini harganya netral, jadi agak antara dia mau naik atau turun situ ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau hasilnya keluar, kita tidak akan timingnya jam berapa pas untuk masuk ya. Kalau mau aman kalian bisa cari di 2708 ya. Di situ saya lihat di sini risikonya rendah ya. Kalau risiko ini sedang, kalau rendah di 2700 ya, psikologi kinya ya, yang dicari aja ya. Jadi gak perlu terlalu memaksa ya. Kalau seandainya kalian tahu bahwa
hari ini akan volatilitas ya, kalian harus cari posisi masuk dengan harga yang sangat resiko rendah di situ untuk masuk supaya tidak terjadi greedy atau FOMO. Itu penting sekali ya. Kalau saya kalian tahu lagi high risk itu sangat volatilitas, kalian masuk itu sangat berbahaya, apalagi kalau kalian tidak pasang stop loss di situ ya. Ya, untuk news ya hari ini kita lihat selain pemilu apalagi. Oke, di sini ada news China ya. Ini ada hubungan minyak. Kalau saya permintaan minyak, kalau ekonomi China sudah membaik, minyak ada potensi bisa naik lagi ya. Dan juga kalian bisa lihat ada, saya kasih bahasa Indonesia. Oke. Jam 10 ada PMI layanan ECM ya, diperkirakan akan turun ya. Kalau seandainya dia naik di atas ini ya bagus untuk Amerika. Dan juga sepanjang hari ya ada pemilihan presiden dan pemilihan kongres di situ ya. Jadi pasti ada hal baru. Ini namanya kalau udah ganti pemerintahan baru pasti hal baru lagi. Jadi investor akan melihat step by step, baru ambil keputusan dan uang cicil by step. Jadi mereka gak akan langsung sebelum mendengar berita atau visi misinya, mereka gak akan taruh, mereka lebih memilih tarikan dana dulu, jual barang dulu, baru ambil keputusan di situ ya. Jadi market kemungkinan besar akan banyak merah ya. Jadi bisa dilihat ya pada merah ya. Jadi pada jualan dulu ya, jual barang, lempar barang dulu. Nanti kalau udah oke baru beli barang lagi ya. Karena mereka agak mau pertaruhkan ya, karena memprediksi masa depan itu gak gampang. Dan apalagi kayaknya sampai di sini yang bisa aku sampaikan, dan bye.